Ada yang ingin tahu apa gejala tanda-tanda jangan-jangan kalian terkena gagal ginjal. Oleh karena itu, secara berkala aku harap kalian untuk sering datanglah ke klinik terdekat atau ke apotik hanya sekedar periksa tensi saja. Fakta, saya sudah pernah melakukan tensi ke universitas negeri, ke anak-anak universitas negeri, anak-anak yang sedang kuliah, aku tensi 80% mereka menderita hipertensi walaupun masih ringan. Bayangkan, di bawah umur 20-an sudah menderita hipertensi walaupun ringan, dan bisa dibayangkan ketika mereka tidak melakukan manipulasi terhadap hidupnya, memperbaiki hidupnya, maka sangat-sangat beresiko di usia, semakin usianya bertambah, menjadi hipertensi persisten dan menyebabkan gagal ginjal tanpa mereka sadari. Karena hipertensi yang mereka rasakan rata-rata tidak mereka sadari. Tahu apa gejalanya? Gejalanya adalah mual, muntah-muntah, kemudian apa? Mual, gatel-gatel, mual, muntah-muntah, nafsu makan mulai ngedrop. Itu pipisnya masih lancar loh, pipisnya masih lancar, belum berkurang, pipisnya masih lancar. Tapi pada posisi itu karena tingginya urium karian, biasanya akan didahului dengan rasa mual, muntah-muntah, dan jika sudah ada gangguan pada pipis akan menyebabkan gatel-gatel. Oleh karena itu, aku minta pesan kepada kalian untuk secara berkala periksakan tensi kalian. Kemudian yang kedua, ketika Anda menderita resiko tensinya tinggi, segera gaya hidup sehat. Mumpung masih akut, itu namanya masih akut. Dan masih akut sebelum dicuci darah, apalagi GFR-nya masih di atas 15, itu sebetulnya jauh lebih mudah disembuhkan. Sekarang ini aku sedang mengobati pasien masih muda, masih di bawah 30 tahun, dan menderita penyakit gagal ginjal. Resikonya adalah gaya hidup tidak sehat. Apa itu? Biasa sarapan atau makan makanan minuman instan. Sudah tidur tidak teratur, mereka tidak punya jam biologis, kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, kapan harus mengerjakan tugas. Mereka suka bahasa dulu waktu kita kuliah aku kok lupa istilahnya ya. Jadi belajar dalam satu waktu kejar semalam, apa istilahnya? Jadi cuma mengejar target dalam waktu semalam. Hari-hari lain digunakan untuk bersantai-santai, tidak memiliki jam biologis yang rutin. Dan akibatnya ketika mereka sudah mulai waktunya makan, itu pun sudah terlambat. Mereka lebih cenderung kejar kebut semalam.